Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Ar-rabi'u alla yunadhira illa fi mas'alatin waqi'atin aw qaribatil wuqu'i ghaliban. Adab munadharah yang keempat. Adab berdebat yang keempat. Alla yunadhira, hendaklah dia tidak berdebat illa fi mas'alatin waqi'atin, kecuali dalam masalah yang waqiyah. Waqiyah itu kontekstual, masalah yang kontekstual yang memang terjadi. Au qaribatil wuqu'i ghaliban, atau hendak terjadi ghaliban, secara ghalib atau secara umum. Fa inna sahabata, karena sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum, ma tasyawaru illa fi ma tajaddada minal waqa'i. Sesungguhnya mereka ma tasyawaru, tidaklah mereka para sahabat bermusyawarah illa fi ma tajaddada, kecuali dalam perkara yang baru, minal waqa'i, yakni kejadian-kejadian yang baru atau yang kontekstual, au ma yaglibu huququhu, atau sesuatu perkara yaglibu yang ghalib atau yang banyak, yang kebanyakan huququhu terjadinya ma kal faraidi, seperti faraid. Syarat yang keempat, kemarin syarat-syarat yang sudah kita bahas. Yang ketiga kemarin, seorang yang memang berdebat, yang memang ingin berdebat, maka harus orang yang mujtahid, orang yang benar-benar punya madhab sendiri. Kalau masih ngikut-ngikut madhab Imam Syafi'i, sedangkan dalam Imam Syafi'i itu masih banyak qaul, selain banyak qaul masih banyak wajah. Bedanya qaul sama wajah itu, kalau qaul itu qaulnya Imam Syafi'i, kalau wajah itu pendapat yang diambil oleh ulama-ulama selain Imam Syafi'i, tapi masih madhab Syafi'i, seperti Imam Rafi'i atau Imam Nawawi, itu namanya wajah. Ada beberapa wajah. Kalau memang ada beberapa wajah dalam satu madhab, yaitu madhab Syafi'i, nggak usah berdebat, ambil aja wajah itu, dan nggak perlu kita pindah mazhab, karena masih banyak wajah-wajah atau ada qaul-qaul lain yang bisa kita ambil atau kita gunakan, kita amalkan. Nah, kalau sudah bisa kita ambil dari madhab satu aja, ya nggak perlu perdebatan. Artinya di sini Imam Ghazali mengajak kita untuk menyudahi perdebatan kalau nggak penting-penting amat gitu. Ambil aja, kalau mau ya mudzakarah, atau kalau mau ya musyawarah, hanya atau bahasul masail, hanya menunjukkan pendapat-pendapat dari ulama-ulama sebelumnya. Menunjukkan pendapat-pendapat ulama sebelumnya, itu namanya bukan berdebat, tapi mengulang kembali atau menguatkan kembali takbir, ungkapan-ungkapan, redaksi-redaksi atau pernyataan-pernyataan yang pernah diucapkan oleh para ulama, yang pernah dikatakan oleh para ulama. Jadi nggak perlu berdebat. Itu syarat yang ketiga. Kalau belum jadi mujtahid nggak usah berdebat juga. Kemudian yang kedua, sebelumnya, orang yang berdebat hendaklah memperhatikan, berdebat atau munadharah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada fardu kifayah yang lebih penting, maka tidak boleh fardu kifayah yang lebih penting itu dikalahkan demi berdebat. Orang di kampung udah pada nungguin untuk nyolatin mayit, itu kan fardu kifayah juga, nyolatin mayit. Ya kalau nggak ada dia, mungkin nggak bakal disolatin mayit, tapi dia milih datang ke parlemen. Nah, dia milih datang untuk berdebat. Nah, maka salah, karena ada fardu kifayah yang lebih penting lagi yang ada di depan mata dia. Itu syaratnya nggak boleh mengalahkan fardu kifayah yang lain. Yang awal nggak boleh munadharah atau berdebat ngalahin fardu ain. Ya sholatnya aja belum benar, fardu ain. Puasanya aja belum benar, fardu ain. Ini malah pengen berdebat, nggak boleh. Nah, syarat yang keempat berikut ini, seorang yang berdebat hendaklah dia hanya memandang masalah yang kontekstual atau masalah yang memang sedang terjadi, atau minimal yang biasanya banyak terjadi.
tidak berdebat pada hal-hal yang nggak mungkin terjadi. Jadi semacam debat kusir, hal-hal yang cuma dibayangkan dan sifatnya spekulatif, nggak pernah terjadi, cuma dibayangkan aja, jangan. Tapi berdebat untuk hal-hal yang memang terjadi, hal-hal yang memang realistis. Munadharah atau perdebatan ini harus dilakukan dalam perkara-perkara yang realistis, yang kontekstual, yang kelihatan di situ. Debat para sahabat itu dulu biasanya bermusyawarah atau berdebat ini untuk perkara yang baru, perkara-perkara yang kontekstual atau yang terjadi pada waktu itu. Kalau nggak ada yang terjadi, ya lebih sibuk ibadah aja, lebih sibuk menata hati para sahabat, lebih sibuk mengulang-ulang Al-Quran, ngedres Quran. Kecuali kalau udah mendesak dan memang harus dibicarakan. Umumnya pada waktu itu, pada masa sahabat adalah urusan faraid atau waris. Nah, gimana dengan orang-orang yang berdebat sekarang? Wala naral munadirina yahtamuna bintiqadil masail. Dan kita tidak melihat orang-orang yang berdebat yahtamuna, mementingkan bintiqadil masail, dengan mengkritik masalah-masalah allati ta'ummul balwa, yang menyebar al-balwa, ta'ummul balwa, yang menyebar. Ta'ummu itu artinya merata, al-balwa akan seluruh tempat, bil fatwa, dengan memberikan fatwa, fiha, di dalam masail atau di dalam allati. Bal yatlubuna tubuliyat, tetapi mereka justru mencari tubuliyat. Ini ukuran tabung, ini perumpamaan contoh dari Imam Ghazali, mencari tabung allati tusma'u, yang diperdengarkan, yang sudah didengar. Fayattasi'u majalul jadali, maka menjadi luaslah bidang perdebatan, fiha, di dalam tubuliyat. Kaifama kanal amru, sebagaimana mungkin adanya perkara itu. Wa rubbama yatrukuna ma yakturu wuquhu, dan seringkali mereka meninggalkan perkara yang banyak apa wuquhu, terjadinya ma. Wa yaquluna, dan mereka berkata, maksudnya beralibi, hadhihi mas'alatun khabariyatun, ini masalah yang informatif, masalah yang terkini, yang sudah ada dan terjadi. Au hiya minaz zawaya, ini masalah yang memang sudah informatif, atau minaz zawaya, atau dari masalah sudut-sudut zawaya. Walaisat minat tubuliyat, dan ini bukan termasuk tabung, bukan termasuk benda-benda yang bentuknya tabung. Titik. Faminal ajaibi, maka termasuk dari keheranan, yang mengherankan, ayyakunal matlabu huwal haqqo, bahwasannya ada pencariannya atau ada yang dicari. Al haqqo adalah sesuatu yang hak. Tsumma yatrukunal masalah, kemudian mereka meninggalkan masalah. Yanaha khobariyatun, karena sungguhnya masalah itu khobariyatun, itu cuma khobariyah. Khobariyah itu artinya informasi dari mulut ke mulut. Wa mudrikul haqqi, wa mudrakul haqqi fiha wal ikhbar, wa mudrikul haqqi fiha wal ikhbar. Sedangkan yang bisa memberikan kebenaran fiha, di dalam masalah itu, wal ikhbaru, adalah kabar atau memberikan kabar. Auli annaha laisat minat tubuli, atau sungguhnya itu masalah laisat minat tubuli, tidak termasuk dari bentuk tabung. Fala natulu fihal kalam, maka kita tidak perlu memperpanjang. Fala nutawilu fihal kalama, kita tidak perlu memperpanjang pembicaraan di dalamnya. Wal maksudu fil haq, yang dimaksud dengan hak di sini, ayyuqassira al kalama, hendaklah seseorang memperingkas pembicaraan, wa yablugha al-ghayata alal qurbi, wa yablugha, dan orang itu sampai al-ghayata, akan puncak atau tujuannya, alal qurbi, dalam waktu dekat. La ayyutawwila, tidak justru berpanjang-panjang kalam. Syarat atau adab, ya tadi masalahnya harus masalah yang kontekstual, masalah yang memang terjadi pada masyarakat itu dibutuhkan, baru boleh berdebat. Tapi kalau masalah-masalah yang sifatnya sudah pasti dan nggak perlu nggak perlu diperdebatkan, ya nggak usah. Contoh yang disebutkan Imam Ghazali ini, debat antara tabung
tabung di termos kan bentuknya kayak tabung. Kemudian apakah ini benda ini termasuk tabung? Nah kalau tabung, apakah tabung itu punya sudut? Di mana Jis? Sudutnya tabung di mana Jis? Ada sudutnya nggak dia tabung itu? Coba lihat itu yang sifatnya seperti tabung. Apakah dia punya sudut? Kan susah nyarinya. Dan udah kayak begitu adanya. Ini debat kusir, debat sesuatu yang memang manfaatnya jauh pada masyarakat. Artinya kalau memang sudah seperti itu, ya ilmu-ilmu eksak yang memang udah pasti sifatnya, nggak usah diperdebatkan. Berdebatlah untuk sesuatu yang memang bermanfaat bagi masyarakat. Masalah masyarakat saat ini, yang penting ya gimana supaya orang-orang yang belum punya rumah itu punya rumah. Nah boleh tuh dibicarakan. Gimana orang-orang yang belum punya bini, yang jomblo-jomblo tua itu gimana caranya, itu diperdebatkan. Dan waktunya kalau memang di kampungnya yang terjadi itu. Permasalahannya sekarang orang-orang yang berdebat, kata Imam Ghazali, orang-orang yang berdebat di sini justru tidak membicarakan hal-hal yang menyentuh masyarakat. Jadi hal-hal yang ngambang dan tidak ada efek manfaatnya langsung untuk masyarakat itu nggak ada. Ini yang disayangkan. Disayangkan Imam Ghazali, mereka ini justru berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Padahal harusnya yang diperdebatkan itu harusnya perkara-perkara yang memberikan efek kepada masyarakat. Kalau contoh seperti tadi berdebat tentang bentuk tabung sebuah benda, kemudian berdebat tentang ya apakah dia punya sudut atau tidak, itu udah jadinya seperti itu, nggak usah diperpanjang, nggak usah la nutawilu fihal kalam, maksudnya nggak usah panjang lebar, nggak usah berdebat urusan-urusan yang kayak begitu. Hendaknya berdebat untuk mencari kebenaran. Al-haq di sini Imam Ghazali menyebutkan kita hendak mencari kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu gampang. Kebenaran itu ayyuqassirul kalam wa yablughul ghayah. Singkat padat kebenaran. Jadi ngomongnya sedikit tapi pas. Ngomongnya sedikit tapi udah padat isi semua. Nah itu namanya kebenaran. Ini yang diinginkan dari munadharah atau perdebatan. Ngomongnya sedikit, uraiannya sedikit, tapi sudah mengena dan sudah puncak, sudah sampai kepada puncak yang tidak terbantahkan itu. Nah, kalau kita berdebat masalah-masalah yang memang sudah tidak perlu diperdebatkan, itu sama aja ya membuang-buang waktu dan juga tidak bermanfaat untuk masyarakat. Bagaimana cara mencari sudut dari tabung misalnya, atau bagaimana cara meluruskan waw kosam waw kosam dilurusin, bagaimana cara ngelempengin toge, gimana toge dilempengin, itu yang begitu-gitu, itu memperpanjang kalam doang, itu namanya bukan mencari hak. Kalau mencari hak itu kalam atau pembahasannya sedikit tapi langsung mengena, dia pembicaranya sedikit tapi langsung sampai kepada tujuannya. Ini adab yang keempat dalam munadharah. Sekali lagi munadharah itu punya adab-adab yang ketat. Hendaknya kita jangan berdebat pada hal-hal yang sifatnya fardu kifayah padahal kita belum selesai masalah fardu ainnya. Yang kedua, kalau adu dua fardu kifayah jangan dikalahkan fardu kifayah yang lebih penting. Yang ketiga, kalau kita belum mujtahid maka nggak perlu berdebat tapi bahasul masail aja, ambil aja kaul-kaul atau wajah-wajah yang memungkinkan, yang berbeda, yang memungkinkan bisa kita amalkan. Yang keempat, berdebat boleh tapi berdebatlah untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, yaitu sesuatu yang kontekstual, sesuatu yang memang ada efek manfaatnya langsung untuk masyarakat. Jangan berdebat bagaimana cara mencukur kulit durian bukan dikupas tapi dicukur, gimana supaya nggak terlalu tajam kulit durian, ya yang begitu mah nggak usah dibahas.
Al-khamisu an takunal munadharatu fil khalwati wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.